Digitalisasi membuka cakrawala berpikir. Anda bergabung, benefit yang akan didapatkan masyarakat. Saya pernah mengajar di fisika. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat datang di acara podcast BD Talk, Waktu Indonesia Berpikir. Acara podcast ini diselenggarakan oleh Program Studi Bisnis Digital Universitas Widya Dharma Pontianak. Dan acara ini didukung pula oleh CW Coffee Pontianak yang berlokasi di Sepakat 2, Kota Pontianak. Dan juga acara ini diselenggarakan oleh BW Studio. Jadi teman-teman semuanya yang ingin memesan jasa interior ruangan ataupun desain interior rumah dan lain sebagainya dapat mengontak ke teman-teman BW Studio. Dapat juga mengontak ownernya BW Studio yaitu Ko Budi Wijaya. Nah, Ko Budi Wijaya ini juga merupakan owner dari CW Coffee Sepakat 2, Kota Pontianak. CW Coffee, sahabat sejatiku. Nah, saya Vito Feren Holihin pada pagi hari ini berkesempatan untuk memimpin acara pada pagi hari ini serta memandu. Dan juga saya sangat berbahagia pada pagi hari ini karena saya dapat langsung berbincang dengan pelaku usaha bisnis digital di Kota Pontianak, Bapak Dezan Tarunajaya. Selamat pagi Bapak Dezan. Pagi juga Vito. Nah teman-teman, sedikit saya akan menjelaskan profil singkat dari Bapak Dezan Taruna ini. Jadi Bapak Dezan ini merupakan founder dan juga CEO dari startup asli Kota Pontianak, yaitu Betukang.id. Jadi Betukang.id ini telah beroperasi di beberapa kota di seluruh Indonesia. Beberapa kota diantaranya ialah Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Ketapang, Kota Medan, Kota Samarinda, Kota Yogyakarta, dan juga daerah Jabodetabek. Nah, Betukang.id ini pula telah mendapatkan pesanan per bulannya sekitar 100 pesanan. Ini angka yang luar biasa Pak Dezan. Dan juga Bapak Dezan ini secara pribadi mendapatkan 3 penghargaan dalam jangka waktu 3 tahun ini Pak ya. Jadi dari 2020 sampai 2022 ini Bapak telah mendapatkan 3 penghargaan yang luar biasa Pak. Ini tidak mudah Pak pastinya. Jadi penghargaan yang pertama ialah finalis terbaik subsektor aplikasi apresiasi kreasi Indonesia Kemenparekraf tingkat nasional tahun 2022. Yang kedua ialah juara 3 wirausaha muda prestasi kategori Teknopreneur Kemenpora tahun 2022 beserta Best 3 Tenan Inkubasi Program Semesko Kemenpop UMKM pada tahun 2021 lalu. Nah, jadi kita akan mulai sesi tanya-tanya dulu dengan Bang Dezan ini. Jadi kita bisa dapatkan langsung ilmu real dari pelaku usaha bisnis digital yang ada di Kota Pontianak. Dan Betukang.id ini memang asli produk putra daerah Kota Pontianak. Selamat pagi Bang Dezan. Pagi juga Vito. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Salam sehat teman-teman semuanya dan salam digital Bang. Siap. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman yang ada di lokasi dan juga saya beserta yang ada di balik layar ini mungkin penasaran. Apa sih Bang Betukang.id itu? Oke. Jadi Betukang.id itu aplikasi pemesanan jasa tukang online. Jadi basisnya kita tuh aplikasi ya Vito. Jadi ya memudahkan masyarakat yang butuh jasa tukang bisa manggil jasa tukangnya tuh via aplikasi kita. Seperti itu Vito. Jadi yang kami dapatkan di data pada lapangan itu aplikasi ini kita dapat memanggil tukang kayak tukang tebas rumput, tukang pemasangan instalasi AC, tukang pasang pipa. Betul. Bahkan yang unik ini teman-teman, Bang Dezan ini menyediakan jasa membersihkan rumah sehabis banjir untuk konsumennya. Betul Bang? Betul. Jadi kita kalau misalnya rumahnya habis kebanjiran itu bisa pakai jasa tukang dari Betukang.id untuk membersihkan sisa-sisa bekas kotoran ataupun lumpur yang terbawa oleh arus banjir Bang. Benar. Bahkan misalnya di rumah teman-teman di atas plafonnya tuh ada tikus biasa. Nah, itu tuh bisa kita ada tukang yang bisa naik ke atas buat ngasih racun tikus, terus nutupin sela-sela genteng yang ada potensi tikus bisa masuk. Terus nanti kalau udah dikasih racun, nanti diambilin tuh bangkai-bangkai tikus itu, kita ada jasa sampai segitunya. Ya memang gitu kan, jasa kita full di perawatan rumah gitu. Jadi teman-teman yang memang
ingin ataupun tidak terpikirkan sebenarnya ini. Jadi apa-apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu bisa jadikan peluang, bahkan seperti Batukang.id ini, Bang. Nah, jadi bagaimana awalnya Bapak terpikirkan untuk konsep Batukang.id ini gimana Pak awalnya Pak? Oke, awalnya tuh pengalaman pribadi, saya kesulitan cari tukang tebas rumput gitu. Jadi akhir 2019 tuh kan kebetulan saya masih ngontrak. Terus ya pada umumnya rumah tipe 36 halaman rumah tuh masih besar kan, masih luas. Nah itu karena baru pindah di komplek itu, jadi saya nggak tahu orang-orang sekitar komplek dan butuh jasa tukang tebas rumput gitu. Nyari di Facebook, manggil di Facebook tapi nggak datang-datang gitu. Terus ya satu-satunya saya tuh keliling keluar masuk komplek tetangga dengan harapan ada tukang tebas yang lagi nebas gitu di rumah tetangga saya gitu. Nanti kalau udah selesai nebas di sana ke rumah saya gitu kan. Dapatlah ceritanya tukang itu gitu kan. Tapi ternyata hasilnya nggak memuaskan, tidak bersih, terus hasil tebasannya itu tidak disapu, masuk ke teras tetangga rumah kan hasil tebasan itu tapi nggak dibersihkan sama otomatis kita ngebersihkan ulang gitu. Nah dari situlah saya berpikir apa nggak ada ya sebuah aplikasi yang mengkoordinir tukang-tukang ini gitu. Jadi kalau kita butuh jasa tukang ya kita gampang carinya kemana, terus hasil pekerjaannya pun juga bagus gitu, nggak asal-asal. Itu sih awal mulanya gitu. Dari tukang yang tidak amanah ya Bang ya awalnya. Wah ini menarik. Jadi dari kehidupan sehari-hari Bapak ini mencari tukang yang tidak dapat, jadinya waduh saya ini pengen aplikasi yang kalau misalnya saya mau cari tukang langsung klik tinggal pesan. Benar, dan amanah ya pastinya Bang. Karena kan saya juga kemarin tuh karyawan juga ya Vito. Karyawan tuh kan waktunya terbatas, cari tukang tuh kan pasti kita harus ngisikan waktu kan, belum lagi kita harus ngawas pekerjaannya gitu kan, nggak mungkin kita full ngawas dari dia mulai sampai selesai kita ngawas tuh kan nggak mungkin karena kita kerja juga. Nah jadi ya terpikirlah untuk buat aplikasi tersebut gitu. Itu sih awalnya gitu. Nah kalau dari awalnya seperti itu Pak, yang saya penasaran ini Bapak ini membangun Batukang.id ini sendiri ataupun Bapak mengumpulkan teman-teman Bapak dan Bapak kumpulkan satu tim membangun bersama atau bagaimana Pak? Oke. Awalnya ada tim. Jadi awal muncul ide ini terus saya coba validasi, ngelihat kondisi di masyarakat seperti apa, terus bertanya juga sama teman-teman yang sesama karyawan, memastikan bahwasanya problem ini nggak cuma problem saya sendiri. Karena ya ketika kita ingin bangun startup, kita harus memastikan problemnya sebuah problem yang besar dan juga yang ngalamin tuh banyak juga gitu. Nah jadi karena udah dapat nih problemnya, terus sudah divalidasi ternyata banyak juga yang ngalamin. Apalagi kalau misalnya kita lihat sosial media itu banyak banget tuh keluh-keluhan konsumen terhadap hasil kerja tukang yang udah mereka panggil kan. Nah terus awalnya tuh ngajak teman lah yang ngerasa bisa saya ajak gitu. Cuman ya begitu nggak jalan sesuai rencana masing-masing gitu. Jadi nggak satu visi lah. Jadi saya sempat 2 kali ganti tim, rombak tim. Habis itu saya sendiri tuh. Tapi ini belum mulai. Tapi yang udah saya lakukan adalah saya udah cari mitra, udah terus udah pelan-pelan buat sosial medianya udah. Nah jadi ada di persimpangan mau lanjut tapi sendiri atau nggak lanjut nih karena nggak punya teman. Ya saya berpikir karena ini masalah yang saya alami pribadi dan saya ngerasa saya harus menyelesaikan masalah ini, ya saya fight tuh selama 1,5 tahun tuh sendiri. Jadi mulai dari ketemu mitra, ngawas pekerjaannya, terus foto dokumentasinya, ngedit di sosial media, buat website itu saya sendiri, single fighter lah selama 1,5. Jadi setelah ada hasilnya, teman-teman saya juga ngelihat, oh ternyata ini toh yang kamu buat gitu kan. Baru mereka satu-satu mulai tertarik buat gabung. Ya sekarang gabung lah, CTO ada, terus CMO juga ada, seperti itu. Ya jadi kayak startup pada umumnya gitu Pak ya. Ada dramanya. Pasti. Karena di awal kita kan nggak bisa ngasih gaji kan. Di awal kita cuma jual mimpi ke mereka gitu. Istilah ya
kita punya visi nih, kira-kira mau nggak bangun mimpi ini sama-sama. Cuman kan nggak semua orang bisa benar-benar ikut fight sama kita untuk ngebangun mimpi ini kan gitu. Jadi yang bapak ini mulai ada persimpangan ataupun mulai ada visi misi yang berbeda itu tahun-tahun berapa itu Pak? 2021 berarti? Itu 2020-an awal. Jadi dari 2019 kita bentuk tim kan, lakukan validasi, riset dan segala macam. Terus udah mulai dapat beberapa konsumen. Nah terus tuh mulai tuh nggak konsisten gitu. Jadi udah bagi-bagi tugas. Saya udah ngerjakan tugas saya, kok mereka belum gitu. Terakhir ya udah nih, kalau memang nggak mau lanjut ya udah kita bubar aja. Tapi saya memutuskan untuk tetap melanjutkan bentuk.id sendiri. Awalnya tuh seperti itu. Nah, jadi nih teman-teman bisnis digital, kita ini langsung mendapatkan ilmu real dari lapangan dan juga langsung dari pelaku usahanya. Jadi memang tidak mudah untuk membangun suatu startup, apalagi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ini dan sudah sebesar bentuk.id ini seperti sekarang. Kalau tidak salah sudah ada 300 lebih mitra dari bentuk.id ini, Pak. Betul. Nah, itu tidak mudah loh teman-teman, mengumpulkan orang sebegitu banyaknya, mempekerjakan mereka dalam satu ruang lingkup yang itu tidak mudah teman-teman. Apalagi bapak ini awalnya bilang kalau misalnya bekerja sendiri, mencari tim, mengedit sendiri, dokumentasi sendiri, dan akhirnya sekarang sudah ada tim yang mengelolanya. Benar. Saya dan juga teman-teman sekalian itu juga ini Pak, pernah melihat di laman sosial media Bapak kalau misalnya Bapak itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak, Republik Indonesia. Betul. Itu penghargaan finalis terbaik subsektor aplikasi apresiasi kreasi Indonesia Kemenparekraf tingkat nasional tahun 2022. Bertemu dengan Bapak Menteri Sandiaga Uno pada waktu itu ya Pak. Iya benar. Jadi kita ketemunya 2 kali gitu, di Pontianak sekali karena sebenarnya kompetisinya itu di Pontianak. Jadi Kalimantan tuh pusat di Pontianak kemarin dapat jatah dari Kemenparekraf, terus juara 1 pemberian penghargaan itu di Tangerang di salah satu mall di daerah BSD, dan ya itu kita ditemukan lagi tuh dengan juara 1 dari antar kota. Nah di sana kebetulan kita ketemu sama Bu Wamen. Bu Wamen juga melakukan kunjungan ke booth-nya para finalis. Terus ya kita juga dinotis juga sama Pak Sandiaga Uno di sesi wawancara gitulah. Jadi ada satu sesi di kegiatan tersebut Pak Sandiaga Uno tuh ngobrol dengan Mas Indra Lesmana. Jadi di sela-sela ngobrol itu dia pengen nunjukin nih perkembangan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Nah, jadi ada 2 finalis yang dipanggil di atas panggung tuh, salah satunya dari Aceh dan yang kedua tuh dari Kalimantan Barat lah, gitu di bentuk.id. Itu dinotis Pak Sandiaga sekalian dipromosiin dia lah, karena kan kebetulan kita di Jabodetabek juga udah mulai ada beberapa tukang-tukang kita yang bisa ngasih servis di Jabodetabek seperti itu. Pak, kalau boleh tahu ini kalau yang di daerah Jabodetabek itu sampai sekarang masih lanjut terus atau Bapak ini terus ekspansi, Pak? Oke, Jabodetabek tuh masih gitu, cuman nggak yang semasif Pontianak tukangnya, karena ya di sana kita juga baru awal tahun 2023 ini kita buka di sana gitu, dan tukangnya juga belum sebanyak Pontianak. Jadi dan cakupannya juga belum semua Jabodetabek bisa kita handle. Jadi ya misalnya Tangerang kota gitu tuh kita bisa, Bekasi pinggiran Jakarta nih, kalau yang Bekasi ujungnya tuh kita udah nggak bisa gitu karena belum ada tukangnya seperti itu. Tapi sekarang kita lagi proses perekrutan nih, jadi udah mulai banyak beberapa vendor tukang yang ada di Jabodetabek itu mulai menghubungin kita gitu kan buat jadi mitra. Ya kita adain wawancara dulu, seleksi dulu, ketika udah cocok baru mereka gabung di kita gitu. Gimana sih Pak tantangan membuka usaha itu di luar Pulau Kalimantan? Kan kita ini orang Kalimantan nih, orang Pontianak, jadi kita mau masuk ke daerah baru dan mulai bisnis malah di daerah itu tuh gimana Pak? Oke. Tantangannya besar banget gitu. Jangankan kita gitu, bahkan orang Pontianak sendiri nggak percaya. Jadi fun fact ya, waktu kita di Jakarta itu banyak banget orang Jakarta yang datang ke booth kita,
bilang kok bisa anak Kalimantan buka bisnis di Jakarta gitu kan, karena biasanya anak Jakarta nih yang buka bisnis ke Kalimantan gitu. Betul. Kok berani kamu gitu, kata dia. Ya, dan sebenarnya pelaku ekonomi kreatif di Pontianak itu banyak yang bahkan udah keluar negeri gitu, yang bisnisnya, yang aplikasi itu udah digunain sama masyarakat di luar Indonesia tuh udah banyak banget, cuman yang memang belum terekspos saja gitu ya. Dengan inilah kegiatan-kegiatan seperti ini, podcast seperti ini bisa lebih memperkenalkan lah anak-anak daerah ke masyarakat Pontianaknya sendiri gitu, karena banyak juga gitu, misalnya kita survei kerjaan gitu kan, karena saya juga masih ikut sering turun ke lapangan Vito, ikut survei gitu, ikut ngawasin pekerjaan. Jadi konsumen bilang, ini dari Jakarta ya gitu, Betukan.id ini dari Jakarta ya gitu. Enggak Pak, Betukan.id ini punya anak Pontianak. Siapa sih anak Pontianak bisa buat kayak gini, mana ada gitu. Ya itu udah sering saja, tapi ya kita harus bisa buktikan dong gitu kan. Kalau misal tantangan kita buka bisnis di luar, ya karena ini bisnis jasa, bisnis kepercayaan, bisnis tentang orang, ya Pak, maka kita pastikan orang-orang yang gabung di kita itu bisa kita percaya gitu, amanah. Dan yang paling penting adalah SOP gitu. Mau gimana pun kondisinya, kalau sudah ada SOP, ya mereka akan bekerja tuh sesuai SOP gitu. Itu sih tantangannya sih tetap ada ya, karena kita kerjasama dengan orang, kita nggak bisa jamin dia bakalan amanah apa enggak, jujur apa enggak. Tapi ya kita juga ada treatment gimana kita bisa melihat dia bagus apa enggak orangnya gitu. Dan harus kita harus buat sistem lah, harus buat SOP gitu. Jadi dimanapun kita buka, ya mereka tetap menjalankan apa yang udah kita planning di awal gitu. Itu sih gitu. Nah, teman-teman bisnis digital semua yang menyaksikan podcast pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu langsung dari Bapak Dezan. Dan Bapak Dezan ini memang pelaku asli dan emang berkecimpung di dunia bisnis digital ini, bahkan telah ekspansi ke berbagai kota. Nah, tadi kita dengar penjelasan dari Bapak dan juga beberapa kiat-kiat bagaimana menjalankan bisnis digital ini, startup ini. Jadi Betukang ini startup yang sudah mendapatkan kayak gimana sih level, kalau startup itu kan punya level-levelnya nih. Okay. Kalau Betukang.id ini untuk levelnya di nasional ini kayak gimana? Ataupun di tingkat provinsi? Oke. Jadi kalau misalnya startup itu memang ada tingkatan-tingkatan. Jadi misalnya di fase MVP. Fase MVP itu minimum viable product, di mana ya startup itu belum punya produk jadi, tapi ya udah mulai dipasarkan buat terima feedback nih untuk perbaikan produknya. Terus ada masuk product market fit. Nah, startup yang ada di fase product market fit ini produknya tuh udah benar-benar fit lah, udah benar digunain secara utuh gitu. Nah, ada yang namanya scale up. Nah, scale up ini produknya tuh udah digunain, terus ya udah mulai ekspansi, udah mulai nambah produk, nambah bisnis model. Nah, itu scale up. Nah, kita ada di fase scale up gitu. Betukang.id telah ada di fase scale up pada levelan startup. Nah, ini teman-teman seperti kita mendapatkan kuliah umum dari owner dan juga founder dari Betukang.id ini, Bapak Dezan Tarunajaya. Nah, jadi dari Bapak Dezan ini apa sih pesan-pesan Bapak untuk anak muda yang dari Kota Pontianak? Apakah apa yang perlu kami lakukan untuk dapat seperti Bapak inilah, minimal mengikuti sedikit lah, karena ini tidak mudah Pak, apalagi kami memang belajar di bisnis digital, memang harus dituntut untuk belajar langsung dari sumber seperti Bapak ini. Oke. Untuk pemuda ya jadi pemuda kreatif, inovatif, pandai cari peluang, nggak boleh terpuruk karena permasalahan. Andai saya kemarin terpuruk dengan permasalahan tentang Bukang, saya hanya komplain, saya hanya marah-marah tanpa mikirin ini gimana sih menyelesaikan masalahnya, ya mungkin Betukang.id nggak akan ada. Sama, andaikan Nadiem Makarim juga dulu nggak fokus di masalahnya, hanya mengeluh, hanya mengomel dengan masalah yang ada, maka nggak akan ada Gojek sampai saat ini. Jadi bagi anak-anak muda sekarang udah zamannya dapat permasalahan, dapat problem, pecahkan gitu. Cari solusinya. Mulai berpikir kayak ini bisa jadi peluang gitu. Mulai berpikir kalau bukan saya yang buat solusinya, ini permasalahan akan
terus berlanjut dan bakalan banyak orang yang ngalamin seperti itu. Apalagi anak-anak bisnis digital. Prodi bisnis digital ya wajib harus ada melahirkan startup baru gitu. Jadi startup di Pontianak itu sebenarnya banyak ya, banyak banget gitu ketimbang di kalau kita bandingkan dengan Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan. Kebetulan tahun 2021 saya keliling tuh dari Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin. Saya ngelihat persentase pelaku dunia digital tuh masih paling banyak di Pontianak. Dan faktanya banyak kegiatan-kegiatan apresiasi, kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan-kegiatan pitching dari nasional. Itu kalau di Kalimantan itu tetap Pontianak tetap kedapatan. Nah, maka sangat sayang sekali kalau kita anak Pontianak tidak membuat produk-produk digital, tidak membuat startup baru gitu. Kenapa? Karena semakin banyak pelaku usaha digital di Pontianak, maka semakin teredukasi masyarakatnya. Gitu. Masyarakat sudah mulai teredukasi, apa-apa udah lewat aplikasi, apa-apa udah lewat startup. Kalau masyarakatnya sudah teredukasi, maka investor bisa masuk. Gitu. Nah, investor nggak akan bisa masuk kalau pelakunya tuh nggak banyak, terus masyarakatnya juga nggak teredukasi. Gitu. Makanya ya besar harapan kita para founder yang sudah mulai bisnis ini, kita pengen nih adik-adik mahasiswa itu juga bisa ikut buat startup. Mentor di Pontianak banyak, kamu mau jumpain siapa saja, misalnya CEO Kukerja, CEO Koroa, itu teman-teman bisa gitu. Dan kita di Pontianak juga ada komunitasnya, ada namanya komunitas Start Pontianak. Start Pontianak tuh tempat para founder startup yang dari kota Pontianak dan Kalimantan Barat itu berkumpul. Kita sering ngadain meet up, kita sering ngadain kelas-kelas bisnis, kelas-kelas workshop, dan kita juga ada kelas-kelas mentoring. Jadi misalnya Vito, teman-teman pengen buat startup, bisa datangin kita. Nanti kita ajarin tuh sampai tahap teman-teman bisa ngejual produknya. Itu. Yang tadi kita dengarkan dari Bapak Dezan ini, kalau untuk pesan-pesan mahasiswa ini kan perlu berpikir kreatif, perlu tekad. Betul. Jadi kalau teori itu kita dapatkan di teori, kita belajar ilmu itu mudah sebenarnya kan. Tapi kalau untuk tekad dan juga kreativitas ini susah. Nah itu tadi makanya kata Nadiem Makarim ya, kalau kita mulai bisnis dari permasalahan kita akan punya tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau kita tidak buat solusinya, kita akan ngadepin masalah itu terus-menerus. Jadi ya mulai dari permasalahan dulu gitu. Kalian ngalami masalah apa, problem apa, itu coba digali, siapa tahu bisa dijadikan potensi bisnis seperti itu. Dan ingat, beberapa tahun ke depan kita akan hadapi bonus demografi. Nah, kenapa sekarang pemerintah gencar-gencar nih buat event-event tentang startup, event-event tentang bisnis entrepreneur buat anak muda? Ya supaya ke depannya kita bisa jadi Gojek baru, kita bisa jadi Traveloka baru, buka lapangan pekerjaan yang banyak. Karena bonus demografi bakalan tidak menjadi bonus kalau anak mudanya itu tidak kreatif, kalau anak mudanya tidak membuka lapangan pekerjaan. Bayangkan orang yang butuh kerjaan di beberapa tahun ke depan itu jumlahnya itu lebih besar, tetapi tidak dibarengin dengan lapangan pekerjaan, bakalan chaos gitu. Yang tadinya bonus bisa menjadi bukan bonus gitu. Itu sih gitu. Bonus demografi ini menarik. Kita langsung belajar dari sumbernya. Nah, tadi Bapak ada menyinggung sedikit mengenai pencarian investor. Jadi mengundang banyak investor ke Kota Pontianak. Betul. Jadi kalau boleh tahu nih, Betukang.id ini gimana sih cara menggait investor sampai mau invest ke Betukang.id ini? Kalau alhamdulillah Betukang.id udah dapat investor ya, tapi masih di fase angel. Jadi fase investor di startup tuh ada angel. Pertama bootstrapping itu pakai dana pribadi lah. Habis itu habis angel tuh nanti seed A, seed B, seed C. Ya kalau nengok berita-berita Gojek di investasi berapa miliar, nah itu udah masuk seed tuh. Udah masuk investasi seed A, seed B. Dan ya masalahnya adalah karena di Pontianak ini nggak seramai Jawa. Nah, investor tuh masih fokus di Jawa gitu. Masih fokus di Jawa. Dia ngelihat penduduk Kalimantan kalau dikumpulin
belum bisa sebanyak penduduk yang ada di Jawa kan, yang ada di Jakarta. Jadi Betul. ya mereka fokus ke startup yang ada di Jawa. Maka tantangan kita sebagai founder di daerah, kita harus bisa ngembangin bisnis kita. Kita nunjukin kita di Pontianak jalan loh. Bahkan kita bisa buka di beberapa kota juga di Jawa. Nah dari situ dia bakal ngelihat potensi kita gitu. Nah dari situ baru mereka yakin nih untuk gabung atau untuk invest kita. Karena investor di startup dia nggak ngelihat bisnis, tapi dia ngelihat orangnya, dan ngelihat foundernya mampu nggak gitu. Karena bisnis bisa berubah, tapi orang nggak akan bisa berubah. Gitu. Itu sih. Amanah atau tidak seperti itu ya. Iya. Luar biasa sekali Pak Dizan Taruna ini. Jadi pada pagi hari ini kita semua mendapatkan ilmu daging ini. Karena langsung dari founder dan juga CEO, dan memang langsung terjun ke lapangan CEO dan foundernya ini. Langsung tahu bagaimana keadaan kondisi di lapangan, bagaimana para pekerjanya di lapangan, bagaimana konsumennya dan lain sebagainya. Benar gitu. Saya Vito Feren Hulihin dan teman-teman tim yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dizan Taruna pada pagi hari ini atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Vito atas waktunya dan kesempatannya. Kami mahasiswa Prodi Bisnis Digital Universitas Widya Dharma Pontianak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak, sampai jumpa.